Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros di channel The Investor. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan ya. Beberapa di antaranya akan kami jawab di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai filosofi maupun strategi dalam berinvestasi saham, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bikinkan videonya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan tanyanya jangan seputar saham ya. Kalau seputar saham nanti kita bahas di video khusus mengenai review saham. Sebelum kita masuk ke Q&A-nya, teman-teman silahkan join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel tersebut, teman-teman tinggal klik linknya saja di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Sekali lagi, hanya lewat link ini saja ya, jangan di searching. Takutnya teman-teman masuk ke akun bodong yang mengatasnamakan kami padahal itu bukan kami. Oke, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari Pak HA. Pagi Pak Eros, Pak saya perhatikan kok banyak saham naik atau turun cukup banyak H-1 atau H-2 sebelum laporan keuangan rilis ya, dan kenaikan atau penurunan sesuai dengan kinerja laporan keuangannya. Apakah Big Fund punya insider ya? Gimana ya biar tahu laporan keuangan sebelum rilis seperti para Big Fund bekerja? Oke, jadi kalau memang kita perhatikan nih, sebelum laporan keuangan rilis dan terutama sektor-sektor yang sedang manggung, biasanya makin volatile tuh, bisa naik, bisa turun. Karena di situ biasanya ya bisa saya katakan mereka sudah punya insider atau punya info lebih awal apakah nanti laporan keuangannya bagus atau tidak. Dan memang ketika rilis dan ternyata sangat bagus, harga sahamnya bisa langsung naik seperti itu ya. Ini ketika kalau kita bicara saham-saham yang memang sedang manggung ya. Nah, bagaimana supaya tahu sebelum terbit gitu ya? Saya sendiri pun juga tidak tahu ya. Saya sendiri pun juga sering telat untuk mengecek laporan keuangan. Ya, jadi tidak serta-merta ketika laporan tersebut rilis saya biasanya langsung update, itu tidak ya. Saya pun sering telat. Cuman ya telatnya nggak terlalu lama gitu ya, paling selisih cuma 1 minggu ya, sekitar 1 mingguan, maksimal 2 minggu. Tapi intinya juga tidak tepat waktu saya untuk mengupdate. Nah, apa yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita lakukan? Yaitu ya kita melakukan analisa sebelum atau jauh-jauh sebelum laporan keuangan itu terbit ya. Jadi ketika misalkan kondisi sekarang kuartal 1 sudah keluar gitu ya. Ya langkah baiknya sebelum ini keluar ya kita sudah analisa di laporan keuangan terakhir misalkan full year 2021. Kita pelajari bisnisnya, kita pelajari prospeknya. Untuk itulah perlunya ketika kita menganalisa saham kita juga mengerti bisnisnya. Apakah nanti di tahun ini sepanjang tahun 2022 ini kinerjanya akan naik atau tidak. Nah, baru ketika di situ kita sudah analisa seperti itu, ya kita tenang gitu. Kita beli ya sebelum sebelum rilis kuartal 1 terbit ya, laporan keuangan kuartal 1 terbit ya kita sudah punya di awal dan kita paling nggak sudah memproyeksi apakah naik atau turun ya. Kalau kita beli ya berarti harusnya kita proyeksi tahun ini kinerjanya naik. Ya setelah itu ya santai aja gitu. Ya kalau memang sesuai prediksi ya bersyukur nanti harga saham kita akan ikut naik seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Fatan Nur Hakim. Selamat pagi Mas Eros, mau tanya fungsi saldo laba selain dibagikan menjadi dividen apakah bisa digunakan untuk membayar hutang? Jadi Pak Fatan Nur Hakim ini cerita nih ketika bertanya ketika bicara mengenai saldo laba dalam laporan keuangan ini kan biasanya semacam amunisi untuk dibagikan ke dividen gitu ya. Semacam peluru yang nantinya bisa dikonversi ke dividen. Nah, apakah prosesnya seperti itu? Nah, jawaban saya bukan gitu ya. Jadi bukan. Saldo laba ini bukan untuk dibagikan menjadi dividen, bukan. Tapi saldo laba ini hanyalah pencatatan saja. Bahkan bukan hanya saldo laba, tapi semua pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan itu sifatnya hanya pencatatan saja.
Perkara nanti mau dibagikan ke dividen atau tidak itu perkara lain. Kalau misalkan perusahaan membagi dividen, otomatis saldo labanya berkurang. Tapi kalau perusahaan tidak membagi dividen, ya saldo labanya tetap. Seperti itu ya. Jadi bukan fungsinya untuk membagi dividen, bukan, tapi hanya bersifat pencatatan saja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Maris Noviantono. Ya, Pak, tetapi fundamental bisa berubah ya. Jadi beliau ini tanya kan, saya selalu mengatakan ketika kita membeli saham untuk tujuan investing, maka fundamental itu menjadi perhatian utama ya, fundamental dan kinerja. Ya, disitulah ketika fundamental tetap bagus, kinerja tetap naik, kita hold terus. Nah, kemudian Pak Maris bertanya, tapi bisa berubah ya fundamental? Jawabannya, ya bisa gitu. Dan pasti bisa. Berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Nah, ketika kita membeli saham, kita memproyeksi, kita berharap bahwa fundamental ini membaik, ya kinerjanya membaik, nah disitulah kita bisa terus menghold. Tapi kalau ternyata di dalam perjalanannya perusahaan tiba-tiba memiliki atau melakukan sesuatu yang membuat fundamentalnya berubah secara signifikan, ya, nah disitulah kita melakukan atau kita bisa mempertimbangkan untuk keluar ya. Dalam artian contohnya misalkan kita beli saham A yang tadinya tidak punya hutang, tiba-tiba di tengah perjalanan perusahaan berniat untuk akuisisi atau ekspansi di lini bisnis yang dia atau perusahaan ini tidak punya sebelumnya dan tidak punya pengalaman, dan akuisisinya modalnya dari hutang, ya kalau menurut saya itu sudah merubah fundamental secara keseluruhan, saya lebih baik lepas. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian Pak Syah ya. Bank penurunan harga saham apa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam meraup keuntungan? Jawabannya tidak ya. Jadi ketika harga saham perusahaan turun itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ya, sama sekali tidak. Lalu apa pengaruhnya terhadap perusahaan? Pengaruhnya adalah di market capitalization ya, atau kapitalisasi pasar. Nah, apa itu kapitalisasi pasar? Kapitalisasi pasar ini adalah nilai perusahaan, yang dimana ketika perusahaan ini nilainya tinggi, maka ketika kita akan akuisisi 100% perusahaan tersebut, disitulah nilainya tergambarkan di market cap tersebut ya, market capitalization tersebut ya. Jadi misalkan BBCA harga sahamnya naik gitu ya, market capitalization-nya menjadi 1.000 triliun. Artinya apa? Artinya ketika kita mau akuisisi seluruh perusahaan BCA, maka kita membutuhkan dana 1.000 triliun. Jadi ketika harga saham perusahaan itu turun bahkan anjlok sedalam-dalamnya, kemudian ada big fund yang dia ngerti bahwa perusahaan tersebut sebenarnya kinerjanya baik-baik saja, dia akuisisi perusahaan tersebut, itulah akuisisi yang bagus, dalam artian akuisisi di harga yang murah. Termasuk kita, walaupun kita beli saham hanya 1 lot atau 2 lot, pastikan mindset kita adalah mindset akuisisi. Ya, itu yang selalu saya coba terapkan selama ini. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Aliana ya. Kalau modal kecil belinya nyicil, otomatis average-nya akan naik. Sepertinya nggak mungkin untuk bagger ya. Tertinggi saya sudah 80% di SMDR, kurang sedikit lagi bagger, tapi karena masih optimis kinerja kuartal 2 masih bagus, saya nambah muatan. Oke. Jadi maksudnya adalah ketika kita merasa ya modalnya kecil ya, kita kan belinya bertahap. Ya, beli A dulu sekian, beli bulan depan beli saham lagi di saham yang sama sekian, dan ternyata harga saham yang kita beli di awal itu naik terus gitu, sehingga kita akan merasa tidak bisa dapat bagger karena selalu averaging up. Nah, apa strateginya? Nah, kalau strategi saya adalah saham-saham tertentu yang niat saya adalah saya akan mencari capital gain, dalam artian nanti ujung-ujungnya akan saya jual. Saya untuk averaging up biasanya saya pakai sekuritas yang lain gitu. Jadi supaya saya juga bisa ngelihat nih bahwa saham pertama kali saham ini saya beli itu di harga murah loh, dan sudah 3 bagger nih, kira-kira seperti itu ya. Nah, kecuali kalau saham-saham yang memang saya niatnya untuk
pensiun ya, saham-saham core stock, saham-saham yang rencananya akan saya pegang selamanya. Nah, di situ saya tetap ketika saya melakukan averaging up ya saya beli saja di RDN yang tersebut yang sudah ada gitu ya. Jadi saya tidak mengejar beggar untuk saham-saham pensiun seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Sofyan Saragih. Murah tapi tidak liquid, tidak diminati bandar. Gimana Bapak? Jawaban saya, ketika kita memang niatnya untuk investasi jangka panjang, saham tidak liquid pun tidak masalah gitu. Berbeda kalau kita memang tujuannya trading. Kalau trading, liquid itu wajib. Karena ketika trading kita cari momentum, sebelum momentum itu hilang kita harus keluar. Dan kalau kita mau keluar sahamnya tidak liquid, ya kita akan kesulitan untuk merealisasikan profit kita. Itu kalau trading. Tapi berbeda kalau investing. Yang namanya investing nggak liquid pun nggak masalah. Ya, belinya pun juga tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung alias belinya bertahap. Nanti ketika kinerjanya terus naik, ya kinerjanya terus naik, pengalaman saya selama ini dalam jangka panjang perusahaan kinerja naik, harga sahamnya akan naik. Nah, harga saham naik kenapa? Ya orang-orang akan mengatakan karena digoreng bandar lah, asing masuk dan sebagainya. Seperti itu kan. Nah, berarti kita ancang-ancang dari kinerjanya dulu. Ya, kinerja naik, naiknya signifikan. Nah, baru dilirik seperti itu kan. Dilirik. Nah, ketika dilirik orang-orang mulai membicarakan saham tersebut yang tadinya tidak liquid, ya tiba-tiba jadi liquid nantinya. Apalagi ketika harga sahamnya naik tuh. Naik dan naiknya signifikan ya di atas 10% misalkan. Itu tiba-tiba jadi liquid. Kemudian setelah market cap-nya besar, misalkan kita beli saat market cap-nya kecil misalkan di bawah 1 triliun. Kemudian karena harga sahamnya naik sudah di atas 1 triliun, sudah di atas 2 triliun. Nah, big fund ini baru mulai melirik. Bandar baru mulai masuk. Nah, saat bandar masuk, saat big fund masuk, ya saat saham tersebut digoreng bandar menjadi naik, kita sudah punya di bawah nih. Nah, maka saya sering istilahnya sering mengatakan kepada diri saya sendiri gitu ya. Value investing adalah bagaimana kita membikin bandar bekerja untuk kita. Nah, itu kan lebih asik gitu ya. Bandar bekerja untuk kita ya. Sebelum bandar masuk ya kita masuk duluan. Cuman bedanya ya kita karena kita masuk duluan kita harus bersabar. Oke, mungkin itu Q&A pada video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.